فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah turun untuk junjungan kita semuanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat pada ilmu yang telah kita dapat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan tambahan ilmu kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memikulkan beban itu kepada diri kita sendiri. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul kembali untuk belajar menuntut ilmu. Jangan lupa kita tanamkan ke dalam diri kita. Kita sadari dengan betul bahwasanya ketika kita sedang belajar menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu, itu adalah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita melakukan hal itu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena memang belajar menuntut ilmu itu diwajibkan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ada yang hukumnya fardu ain, ada yang hukumnya fardu kifayah. Fardu ain tentunya ilmu yang berkaitan tentang kewajiban dia sehari-hari. Tentunya wajib dia ilmui tata cara berwudu, tata cara sholat, karena dia lakukan setiap hari. Dan ada yang fardu kifayah yang tidak wajib atas setiap orang. Ya, seperti mungkin berkaitan tentang ibadah haji. Tidak semuanya, karena mungkin tidak semuanya itu diwajibkan atasnya. Demikian pula zakat yang seperti kita ketahui barulah kemudian diwajibkan bagi yang sudah sampai memiliki nisab, hartanya sudah sampai kepada nisab. Maka jangan lupa untuk kemudian senantiasa menanamkan ke dalam diri kita, kalau kita sedang beribadah itu adalah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan rutinitas belaka. Yang kita harapkan adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin masuk ke dalam surga seperti yang Nabi SAW sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan permudahkan jalannya menuju surga. Upaya yang dia lakukan, usaha-usaha yang dia kerjakan, itu dengannya Allah Subhanahu wa taala balas dengan kemudahan masuk ke dalam surganya. Demikian pula kita ingin memperoleh kedudukan yang tinggi, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Yarfa'illahu ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Dalam surat Al-Mujadalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu di antara kalian. Maka itulah ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita tanamkan ke dalam diri kita tatkala kita melakukan sebuah ibadah, wabil khusus adalah apa yang kita lakukan sekarang ini, yaitu menuntut ilmu, belajar, menghadiri majelis ilmu. Betapa banyak yang kemudian tidak menyadari kalau dosa-dosanya itu diampuni, ya. Dosa-dosanya itu diampuni mereka-mereka yang menghadiri majelis ilmu tersebut. Betapa banyak yang tidak menyadari kalau dirinya itu sedang berada di taman-taman surga. Maka kebahagiaan bagi mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan kesempatan untuk menghadiri majelis ilmu. Saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan fil fasli at-tasi', pasal yang ke-9, ahkam takhtassu bizawjiyah wa biinhaiha, masih terkait seputar pernikahan dan akhirnya dan menyelesaikan pernikahan tersebut. Yang terakhir kemarin kita bahas adalah di antara manfaat-manfaat yang ada di balik pernikahan yang telah kita sebutkan. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, qala Syekhuna Asy-Syaikh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti fi tafsirihi. Apa yang beliau sampaikan ini mungkin sangatlah bermanfaat melihat realitas mungkin apa yang terjadi di sekitar kita. Berkata Syekh kami Asy-Syaikh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti, Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti di dalam tafsirnya Adwa Al-Bayan, beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa'alam waffaqani Allah wa iyyak lima yuhibbu wa yardah, dan ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadamu itu taufik berkaitan dengan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya itu taufik untuk melakukan apa yang dicintai oleh Allah, apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang senantiasa kita minta, ya. Dan terkadang kita doakan orang lain seperti itu, wafaqakallah, wafaqakillah, semoga Allah memberikan kepada engkau itu taufik, kemampuan untuk melakukan apa yang kita ketahui. Hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hanya memiliki hidayah ilmu, kita bisa menjelaskan amalan ini, fadilahnya seperti ini, tapi taufik di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi SAW tidak memiliki hidayah taufik tersebut. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada yang engkau cintai,
paman yang engkau cintai, paman yang menjagamu, merawatmu puluhan tahun. Demikian dicintai oleh Nabi SAW. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepadanya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Itulah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, selain daripada hidayah ilmu, hidayah irsyad, hidayah petunjuk, yaitu hidayah taufik, hidayah amal. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma hdina wasaddidna. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu taufik anna hadhil fikrah al khati'ah al khasi'ah al mukhalifah lil hissi wal aql. Sesungguhnya pikiran ini, pikiran yang salah, yang tercela, yang bertentangan dengan realita dan akal, bertentangan dengan apa yang kita saksikan, apa yang kita dengar. Berkaitan tentang apa hal ini? Berkaitan tentang kemarin sangkut pautnya ketika perempuan itu meninggalkan rumahnya, keluar rumah untuk kemudian bekerja. Dihabiskan waktunya dia di luar rumah. Walil wahyi samawi wa tasri'il khaliq al-bari', dan wahyu langit, syariat dari Allah yang maha menciptakan, min taswiyatil unsa bidzakar fi jami'il ahkam wal mayadin, bagaimana disamakan antara perempuan dan laki-laki dalam seluruh hukum, seluruh medan, bagaimana akan disamakan, padahal ada hukum-hukum khusus berkaitan tentang perempuan. Ada tempat-tempat khusus bagi perempuan. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan menulis Tanbihat ala ahkam takhtassu bil mu'minat. Beberapa pelajaran penting, peringatan penting terkait hukum-hukum khusus bagi seorang perempuan mukminah. Bagaimana kemudian akan disamakan antara laki-laki dan perempuan tersebut? Fiha minal fasadi wal ikhlali binidhamil mujtama' al insani. Di dalamnya ada kerusakan yang merusak tatanan kehidupan manusia. Ma la yakhfa ala ahadin, tidaklah hal itu tertutupi atas seseorang pun, semuanya melihat, semuanya bisa memperhatikan. Apakah akibatnya? Illa man a'mallahu basiratahu, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala butakan mata hatinya. Matanya bisa melihat, tapi ternyata basirah, mata hatinya itu tidak bisa melihat. Melakukan penyeruan agar kaum perempuan itu ikut bekerja bersama kaum laki-laki, berusaha untuk kemudian mengeluarkan perempuan dari rumah mereka. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah lama kita bahas, kalau Syekh Shalih Al-Fauzan sudah menyebutkan, ya. Dahulu kita sampaikan bahwasanya kita tidak melarang kaum perempuan itu bekerja, mereka keluar rumah, tapi dengan dawabit, ketentuan-ketentuan. Yang pertama adalah bahwasanya dia membutuhkan pekerjaan tersebut. Dia memang membutuhkan pekerjaan itu.
kondisinya tidaklah sama dengan perempuan-perempuan yang lain. Dia memang membutuhkan karena kondisinya, atau memang dia dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak bisa hal itu digantikan oleh kaum laki-laki. Yang sakit katakanlah kaum perempuan, tentunya yang kemudian merawatnya adalah kaum perempuan. Ada tugas-tugas pekerjaan-pekerjaan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat bila mana hal itu dilakukan oleh kaum perempuan. Ya, dia membutuhkan atau masyarakat itu yang membutuhkannya. Yang kedua, setelah dia menyelesaikan pekerjaan rumahnya, yang mana itu adalah tugas utamanya, tidak kemudian melalaikan tugas utama dia berkaitan tentang syu'un al-bait, urusan-urusan rumah. Yang ketiga, bahwasanya pekerjaan yang dia lakukan itu di tengah-tengah kaum perempuan. Tidak terjadi ikhtilat campur baur antara kaum laki-laki dan perempuan. Seperti mengajar anak-anak kecil, mengajar al-khawat, al-banat, ya, terpisah dari kaum laki-laki. Itulah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, ketentuan-ketentuan bagi kaum perempuan yang bekerja. Demikian pula dia tidak mengabaikan kewajibannya untuk belajar mendalami ilmu agama. Kemudian Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti melanjutkan, وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ الْأُنْثَى بِصِفَاتِهِ الْخَاصَّةِ بِهَا صَالِحَةً لِأَنْوَاعٍ مِنَ الْمُشَارَكَةِ. Hal itu karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum perempuan mereka itu memiliki sifat-sifat khusus yang mana cocok kalau mungkin kemudian ada keterlibatan mereka fi bina'il mujtama' al-insani, dalam membangun tatanan kehidupan manusia, untuk memperbaiki tatanan. La yuslih lahu ghairuha, tidak ada yang bisa melakukannya kecuali mereka, kaum perempuan tersebut. Kalhamli, seperti mengandung, wal wad'i, melahirkan, wal irda', menyusui. Bahkan yang namanya pendidikan dimulai dari bahkan belum dilahirkan anak tersebut, sudah menjadi tanggung jawab orang tua untuk mendidiknya, walaupun anak itu belum bisa diajak untuk ngomong. Bahkan dari masa mengandungnya tersebut, apalagi sudah dilahirkan. Wa tarbiyatil aulad, mendidik anak-anak. Wa khidmatil bait, mengurus rumah. Wal qiyam ala su'unihi, mengerjakan urusan-urusan di dalam rumah. Min tabkhin wa ajnin wa kansin wa ghairi dzalik, dari memasak, mengadon, membuat roti ataupun menanak nasi, menyapu dan yang selain itu. Ya, yang mana hal ini tentunya tadi tidak bisa dilakukan oleh kaum laki-laki seperti mengandung, melahirkan, menyusui. Wa hadhil khidmat allati taqumu biha lil mujtama' al-insani dakhil baitiha, dan tugas-tugas ini, pekerjaan-pekerjaan ini yang dilakukan oleh kaum perempuan di tengah masyarakat, di dalam lingkungan tatanan manusia, di dalam rumahnya dia melakukan hal itu, fi sitrin wa siyanatin wa afaf,
di dalam kondisi yang tertutup, tidak ada yang kemudian melihatnya, terjaga penuh dengan kehormatan. Walaupun kemudian dia memasak, walaupun dirinya itu menyapu di dalam rumahnya, itu adalah dalam kondisi yang demikian terjaga. Bagaimana kalau kemudian dirinya di luar rumah melakukan hal-hal, pekerjaan-pekerjaan yang membuat dirinya itu kemudian dilihat oleh kaum laki-laki. Wa muhafadzah 'ala syaraf wal fadilah, menjaga kemuliaan dan kehormatan. Wal qiyam al insaniyah, nilai-nilai kemanusiaan. La takilu an khidmatir rajul bil iktisab, tidak bisa dipandang sebelah mata, tidak bisa untuk kemudian diremehkan dari apa yang dilakukan oleh kaum laki-laki dari mereka itu bekerja. Tidaklah apa yang dilakukan oleh kaum perempuan di rumahnya itu kemudian dipandang sebelah mata, direndahkan dan diremehkan dibandingkan dengan kaum laki-laki yang bekerja. Padahal hal itu tadi, sebagian tadi tidaklah bisa dilakukan kecuali oleh kaum perempuan. Faza'mu ulaika safalah al-jahalah minal kuffari wa atba'ihim, dan orang-orang yang bodoh dari kalangan orang kafir ataupun yang mengikuti mereka menyangka annal mar'ata laha minal huquq fil khidmah kharija baitiha mithlu malir rajul, bahwasanya seorang perempuan mereka itu memiliki hak untuk bekerja di luar rumah seperti kaum laki-laki. Ma'a annaha fi zaman hamliha wa irdaiha wa nifasiha, padahal ketika kaum perempuan itu, seorang wanita ketika hamil, ketika menyusui, ketika nifas, la takdir ala muzawalah ay amalin fihi masyaqqah kama huwa musyahad, padahal kondisi seorang perempuan ketika itu, ketika hamil, ketika menyusui, ketika nifas, tidak mampu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang di sana ada kesusahan. Sebagaimana kita saksikan, tidak bisa untuk melakukan apa yang biasa dia lakukan ketika sedang hamil, ketika sedang menyusui. Fa idza kharajat hiya wa zawjuha bakiyat khidmat al-bait kulluha dha'i'ah, maka bila mana dia keluar, demikian pula suaminya, maka urusan perkara di dalam rumah itu akan terbengkalai, mau tidak mau akan terbengkalai. Min hifdzil auladis sigar, dari menjaga anak-anaknya yang masih kecil, yang demikian cepat mereka itu tumbuh dewasa, usia emas mereka, tapi diabaikan oleh orang tuanya tersebut. Wa irda man huwa fi zamanir radha minhum, dan menyusui kalau masih anak itu disusui, masih usianya. Wa tahyiatul akli wasyurbi lirrajul idza jaa min amali, menyiapkan makanan minuman untuk suaminya bila mana datang pulang dari bekerja. Banyak yang kemudian harus dikorbankan ketika dia memilih untuk bekerja. Falau ajjaro insanan yaqumu maqamaha, andai dia sewa seseorang untuk melakukan apa yang dia lakukan, la ta'attala dzalikal insan fi dzalikal bait, maka akan terbebani, akan kerepotan orang tersebut. At-ta'attul alladhi kharajat al-mar'atu firaran minhu, dia akan merasa kerepotan, kepayahan yang membuat seorang perempuan itu menghindarinya. Dia keluar rumah untuk bekerja, menyerahkan urusan rumah kepada seorang pembantu.
Fa'adat an-natijatu fi hafizatiha. Padahal apa? Padahal dia bekerja mendapatkan uang, mendapatkan gaji untuk kemudian menggaji orang yang ada di rumahnya tersebut. Ya. Dia bekerja untuk orang tersebut. Ala anna khurujal mar'ati wa btidalaha fihi doya'ul muru'ati wad din. Keluarnya seorang perempuan, hilangnya rasa malunya, maka hilang pula kehormatannya dan agamanya. Itulah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang kemudian kita baca, kita dengar hari kapan, hari Senin kemarin katakanlah, ada berita belasan mereka yang diangkat P3K itu meminta cerai agar diceraikan oleh suaminya, meminta khulu kepada suaminya, menganggap kalau suaminya itu tidak berpenghasilan, merasa memiliki penghasilan yang lebih daripada suaminya. Fattaqillah ayyatuhal al-muslimah. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudari muslimah, wala tankhadi'i bihadhi di'ayah al-mughridhah. Janganlah kalian itu tertipu dengan propaganda buruk ini. Fa inna waqi'an nisa allati in khada'na biha khairu syahidin ala fasadiha wa fasaliha wa tajribatu khairu burhan. Sesungguhnya kenyataan realita yang terjadi, mereka-mereka yang tertipu itu adalah sebaik-baik saksi atas kerusakan, kegagalan yang ada di balik propaganda tersebut, dan pengalaman itu adalah bukti yang terbaik. Ketika mereka kemudian bekerja, merasa mendapatkan penghasilan yang lebih daripada suaminya, akhirnya kemudian meminta cerai dari suaminya tersebut, tidak membutuhkan suaminya tersebut. At-tajribatu khairu burhan. Pengalaman itu adalah sebaik-baik bukti, sebaik-baik dalil. Diperintahkan kepada kaum perempuan itu untuk bersyukur. Telah kita bahas hadis, diperintahkan kepada mereka itu untuk bersedekah, banyak beristighfar. Kenapa? Kemudian dijelaskan oleh Nabi SAW, karena banyak daripada mereka mengingkari kebaikan suaminya. Wa tajribatu khairu burhan. Dan itulah yang terjadi, kerusakan yang ada di balik hal itu. Kecuali kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah memiliki penghasilan yang lebih besar, tapi dia tetap taat kepada suaminya tersebut. Seperti Zainab. Zainab kaya, tapi Abdullah bin Mas'ud tidak. Hingga akhirnya Zainab minta izin kepada Rasulullah SAW, apakah boleh untuk kemudian bersedekah kepada suaminya tersebut. Dia berbolehkan. Dia bersedekah kepada suaminya, kepada sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud. Kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suami istri dahulunya bekerja, seringkali bertengkar. Akhirnya si istri memutuskan untuk resign, keluar dari pekerjaan tersebut, hingga akhirnya walhamdulillah kehidupannya jauh tidak seperti dahulu kala. Dahulu sering bertengkar, tapi sekarang hidup dalam ketentraman. Kecuali apa yang telah kita sebutkan, ketentuan yang harus diperhatikan oleh seorang perempuan bila mana dia hendak pergi bekerja,
Badiri ayyatuhal ukht al-muslimah bizawaji ma dumti syabah margubah. Bersegeralah wahai saudari muslimah untuk menikah selama engkau itu masihlah muda, masihlah menarik. Wala tuakhirihi min ajli muwasalati dirasatin aw amalin fi wadhifatin. Jangan kau tunda karena alasan melanjutkan studi ataupun karena pekerjaan. Fa inna zawaj al-muwaffaq huwa sa'adatuka wa rahatuka. Karena menikah yang diberikan taufik oleh Allah, diridhoi oleh Allah, untuk mengharap ridho Allah dirinya itu menikah, itulah kebahagiaanmu dan ketenanganmu. Wa huwa yu'awwid an kulli dirasatin wa wadhifatin, bisa menggantikan seluruh pendidikan dan pekerjaan. Wala yu'awwid anhu dirasatun wala wadhifatun mahma balagha. Akan tetapi yang namanya pendidikan, karir, bagaimanapun tingginya diraih oleh seseorang, tidaklah bisa untuk kemudian menggantikan yang namanya pernikahan tersebut. Maka ada seorang perempuan yang senantiasa berteriak di waktu pagi, ambillah ijazahku. Mungkin bahkan doktor katakanlah, dia belajar dan belajar hingga akhirnya meraih titel yang demikian tinggi, atau karir, jenjang karir yang demikian tinggi. Ambillah ijazahku, tapi berikanlah kepadaku suami. Ambillah ijazahku semuanya. S1 ini ambil, S2 ini ambil, S3 ini ambillah, tapi berikanlah kepadaku seorang suami. Qumi bi amali baitika, lakukanlah pekerjaan rumahmu. Maka itulah yang seharusnya disadari oleh kaum perempuan, kalau dirinya itu sedang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memasak, mencuci, semuanya itu ada nilai ibadahnya. Maka akhirnya seorang perempuan demikian menikmati hal tersebut karena dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beribadah merasakan kebahagiaan, merasakan sesuatu yang indah. Bagaimana mungkin Allah tidak membalas seseorang yang beribadah? Seseorang tidak merasakan kenikmatan ibadah mungkin karena tidak ada keikhlasan dalam dirinya, hingga akhirnya dia tidak merasakan apa-apa. Karena jelas pasti Allah Subhanahu wa taala syakur, membalas yang sedikit dengan yang banyak. Balasan Allah Subhanahu wa taala tentunya jauh lebih indah daripada apa yang dilakukan oleh seorang manusia. Kalau dia tidak mendapatkan kebahagiaan dari apa yang dia lakukan, berarti wa na'udzubillah, ada keburukan yang ada di dalam hatinya tersebut. Qumi bi amali baitik, lakukanlah pekerjaan rumahmu. Wa tarbiyati auladik, mendidik anak-anakmu. Itu hanya sebentar. Sebentar lagi mereka sudah dewasa, yang mungkin bahkan membantahmu, yang mungkin tidak lagi mendengarkan perkataan-perkataanmu. Wa tarbiyati auladik, fa inna hadha huwa amalukal asasi al-muthmir fil hayat, karena itulah tugas utamamu yang betul-betul memberikan dampak di dalam kehidupan. Wala tatlubi anhu badila, jangan engkau cari ganti. Fa innahu la ya'dilu syai', karena tidak ada yang bisa menggantikannya. Tidak ada sesuatu yang sebanding dengan hal itu. Apa yang dilakukan oleh seorang perempuan di rumahnya tersebut, tidak ada yang bisa menggantikannya. La tufawwiti az-zawaj birrajuli salih, jangan engkau lewatkan kesempatan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang saleh. Fa innar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, idza atakum man tardhauna dinahu wa khuluquhu, bila datang kepada kalian seseorang yang kau ridhoi agamanya dan akhlaknya,
Fa ankihu, maka nikahkanlah. Illa taf'alu, bila mana kau tak lakukan, takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir, akan terjadi fitnah di muka bumi dan ada kerusakan yang besar. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau rahimahullahu taala. Maka itulah kaum muslimah, ibu-ibu dan saudari-saudari kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak ibadah yang bisa dilakukan oleh seorang perempuan. Dia tidak pergi keluar rumah, dia hanya di dalam rumahnya, tapi ternyata banyak amal ibadah yang bisa dia lakukan. Bahkan tidak ada yang bisa untuk kemudian menggantikan peran tersebut. Bagaimana kalau dia mendidik satu anak saja, hingga satu anak itu soleh, masya Allah, ya kan? Anak tersebut soleh, masya Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti katakanlah mengajak manusia kepada kebaikan. Alangkah bahagianya kedua orang tuanya. Dia beramal saja, kita mendapatkan pahalanya, karena dahulu kita telah ajarkan kepadanya. Apalagi kalau kemudian apa yang dia ketahui itu diajarkan kepada orang lain, hingga akhirnya kita mendapatkan pahalanya lagi. Ada anak yang soleh yang mengumrohkan orang tuanya belum umroh, sudah meninggal. Ada anak yang soleh yang menghajikan orang tuanya belum sempat berhaji. Zaman dahulu kehidupan tidaklah seperti sekarang, tapi anaknya menghajikannya. Justru itu adalah tugas utama, amalan yang demikian besar. Tapi tadi propaganda yang didengung-dengungkan, yang diteriakkan oleh mereka, mengajak kaum perempuan untuk meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang mulia tersebut. Menganggap itu adalah sebuah kemunduran tatkala seorang perempuan hanya diam di dalam rumahnya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang berikutnya, akhdhu ra'yil mar'ati fi tazwijiha, berkaitan tentang pendapat seorang perempuan ketika hendak dinikahkan. Allati yuradu tazwijuha, yang hendak dinikahkan itu perempuan, la takhlu min thalathi halat, tidak lepas dari 3 kondisi. Ada 3 kondisi, ada 3 macam. Imma an takuna saghiratan bikran, bisa jadi perempuan itu masih kecil, belum balik, bikran, ya, gadis. Yang kedua, wa imma an takuna balighatan bikran, sudah balik, ya, dia gadis sudah balik. Yang pertama gadis belum balik, yang kedua gadis sudah balik. Yang ketiga, wa imma an takuna sayyiban wa likulli wahidatin hukmun khas. Yang ketiga macamnya adalah bila mana sudah janda dan masing-masing itu memiliki hukumnya yang tertentu. Yang pertama gadis belum balik, yang kedua gadis sudah balik, dan yang ketiga adalah seorang janda. Yang pertama, fa ammal bikrus saghirah, gadis yang masih kecil belum balik, fala khilafa anna li abiha an yuzawwijaha biduni idniha. Bagaimanakah hukumnya? Maka tidak ada khilaf, bapaknya boleh untuk menikahkannya tanpa seizinnya, tidak dipersyaratkan meminta izin kepada anak tersebut kalau belum balik. Li'annahu la idna laha, tidak dipersyaratkan meminta izin darinya. Maka itulah dituntut menjadi orang tua yang baik, yang solehah,
suami dan istrinya tersebut. Karena kalau baik pastilah menginginkan kebaikan untuk anak-anaknya, untuk keluarganya. Lianna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu zawwaja ibnatahu Aisyah radhiyallahu taala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menikahkan putrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kita, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahia bintu sitti sinin. Ketika itu usia ibunda kita Aisyah 6 tahun. Wa udkhilat alaihi wahia bintu tis'i sinin, dan berkumpul serumah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibunda kita usianya 9 tahun. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka ketika meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibunda kita Aisyah usianya masih 18 tahun. Masih 18 tahun. Qala al-Imam Asy-Syaukani, berkata al-Imam Asy-Syaukani, fil hadits dalilun ala annahu yajuzu lil ab an yuzawwij ibnatahu qabla al-bulugh. Dalam hadis itu ada dalil bolehnya seorang bapak menikahkan putrinya sebelum balik. Wa qala aidan, beliau juga mengatakan, fihi dalilun ala annahu yajuzu tazwiju saghirah bil kabir. Demikian pula ada dalil bolehnya menikahkan anak perempuan yang masih kecil dengan laki-laki yang sudah dewasa. Wa qad bawwaba lidzalika al-Bukhari wa dzakara hadits Aisyah wa haka fil fathi al-ijma' ala dzalik. Al-Imam Al-Bukhari telah membuat bab dan menyebutkan hadisnya Aisyah. Demikian pula yang terdapat di dalam Fathul Bari, itu adalah sudah perkara ijma', konsensus, disepakati oleh para ulama. Wa qala fil Mughni, dikatakan di dalam Al-Mughni, berkata Ibnul Munzir, ajma'a kullun man nahfat anhu min ahli ilmi, telah berijma' yang kami ketahui dari ahli ilmu, anna inkahal abi ibnatahu saghirah jaizun idza zawwajaha min kuf'in, bahwasanya seorang ayah menikahkan putrinya yang masih kecil itu boleh bila mana menikahkannya dengan laki-laki yang sekufu agamanya. Tentunya tidaklah boleh untuk kemudian menikahkan dengan laki-laki kafir, dengan laki-laki yang sekufu. Demikian pula merdeka, tidaklah boleh untuk kemudian dinikahkan dengan seorang budak. Aku katakan, dan Abu Bakar radhiyallahu taala menikahkan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, dan usia ibunda kita 6 tahun. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dinikahkan ketika itu usianya 6 tahun. Itu adalah bantahan bagi mereka yang mengingkari untuk menikahkan perempuan yang masih kecil dengan laki-laki yang sudah dewasa. Wa yusawwihuna dzalika wa ya'tabirunahu munkaran. Mereka menganggap itu adalah sesuatu yang mungkar. Ini adalah kebodohan mereka. Ini adalah kejahilan mereka. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi adalah perempuan yang pertama macamnya seperti itu, ya. As-saghirah, al-bikr, anak kecil perempuan yang belum balik. Dan yang kedua al-bikru al-balighah, yang sudah balik, gadis yang sudah balik. Fala tuzawwaj illa bi'idniha, tidaklah dinikahkan gadis yang sudah balik tersebut kecuali dengan seizinnya. Tidaklah dinikahkan kecuali dengan seizinnya. Enggak boleh kemudian orang tua tiba-tiba menikahkan dia dengan
seorang laki-laki tidaklah dinikahkan kecuali seizinnya. Wa idnuha sumatuha, izinnya itu adalah diamnya. Ketika ditanya diam berarti itu adalah iya. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala tunkahul bikru hatta tusta'dan, tidaklah gadis itu dinikahkan kecuali dimintai izin. Qalu ya Rasulullah fa kaifa idnuha, wa Rasulullah bagaimana izinnya itu, apa alamatnya kalau dia itu mengizinkan? Andaskut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia itu diam. Muttafaqun alaih. Fala budda min idniha walau kana al-muzawwij laha abuha ala sahihi min qaulai al-ulama. Maka harus meminta izin kepadanya walaupun yang menikahkannya itu adalah ayahnya sendiri, menurut pendapat yang sahih dari dua pendapat ulama. Walaupun yang menikahkannya itu adalah ayahnya. Berkata Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadza qaulu jumhuri salaf wa madhhab Abi Hanifah wa Ahmad fi ihda riwayat anhu. Inilah pendapatnya jumhur, mayoritas salaf, madhabnya Abi Hanifah dan Imam Ahmad dalam sebuah riwayat. Wa huwal qaulul ladzi nadinu lillahi bihi wa la na'taqidu siwa, itulah yang kita yakini, kita tidak meyakini yang lain. Itulah yang sesuai dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahnya dan larangannya. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam yang kedua, gadis dan dia sudahlah balik, harus dimintai izin, dan izinnya itu adalah diamnya. Wa amma thayyib, yang ketiga, seorang janda, fala tuzawwaj illa biidniha, tidaklah dinikahkan kecuali dengan seizinnya. Wa idnuha bil kalam, izinnya itu adalah dia berbicara. Bi khilafil bikr fa idnuha sumat, berbeda dengan seorang gadis, izinnya itu adalah diamnya. Diamnya itu sudahlah cukup. Tapi seseorang yang pernah menikah, ya, sudahlah berbeda dengan dahulu seperti kondisinya ketika masih gadis. Qala fil Mughni, berkata Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni, amma thayyibu fala na'lam baina ahli ilmi khilafan fi anna idnahal kalam lil khabar. Adapun janda, maka tidaklah kita mengetahui dari ahli ilmu itu ada perselisihan bahwasanya izinnya itu adalah dia harus berbicara, enggak cukup diamnya untuk menyampaikan, mengabarkan. Wali annal lisana huwal mu'abbir amma fil qalbi, lisan itulah yang mengungkapkan apa yang ada di dalam hati. Wa huwal mu'tabar fi kulli mawdhi' yu'tabar fihi al-idnu, itulah yang dianggap. Kalau memang harus dibutuhkan seperti itu ucapannya. Berbeda dengan seorang gadis yang sudah balik, diamnya adalah izinnya, diamnya adalah iyanya. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah fi Majmu' al-Fatawa, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa, al-mar'atu la yanbaghi li ahadin an yuzawwijaha illa biidniha. Seorang perempuan tidaklah sepatutnya untuk kemudian dinikahkan kecuali dengan seizinnya. Kama amara Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in karihat dzalika lam tujbar 'ala nikah, bila mana enggak suka, tidak bisa untuk kemudian dipaksakan untuk menikah. Illa saghirah al-bikr fa inna abaha yuzawwijaha wa la idna laha, kecuali seorang gadis yang masih kecil belum balik, ayahnya menikahkannya, itu adalah boleh, tidak dipersyaratkan harus seizinnya.
Wa ammal balighu sayyibu fala yajuzu tazwijuha bi ghairi idniha la lil abi wa la li ghairi bi ijma'in al muslimin. Adapun yang sudah balik janda tidaklah boleh untuk kemudian dinikahkan tanpa seizinnya, tidak boleh bagi ayahnya ataupun yang lainnya dengan ijma' kaum muslimin. Demikian pula gadis yang sudah balik tidak boleh bagi selain ayahnya, kakeknya untuk menikahkannya tanpa seizinnya dengan ijma' kesepakatan kaum muslimin. Adapun ayahnya, kakeknya, maka sudahlah sepatutnya bagi keduanya untuk meminta izin kepadanya. Dan para ulama berselisih, isti'dzanuha hal huwa wajib atau mustahab. Meminta izin itu apakah wajib atau sunnah? Meminta izin kepada anaknya tersebut apakah wajib ataukah sunnah? Was-sahih annahu wajib, yang benar itu adalah wajib. Wajib atas wali perempuan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan siapa dia nikahkan anaknya tersebut, dengan siapa dia menikahkannya, dan dia perhatikan laki-laki itu apakah sekufu ataukah tidak. Fa innahu innama yuzawwijuha limaslahatiha la limaslahati, karena dia itu menikahkannya untuk maslahatnya, untuk maslahat anak tersebut, untuk maslahat putrinya, bukan untuk maslahatnya. Itulah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang tiga kondisi seorang perempuan. Kapan diperharuskan untuk meminta izinnya, dan bagaimana cara dia itu mengizinkan, telah dibahas di dalam agama kita yang mulia ini. Karena tidak terlepas kondisi seorang perempuan, bisa jadi dia itu gadis belum balik, bisa jadi gadis sudah balik, dan bisa jadi dia itu adalah seorang janda. Mungkin demikian apa yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat untuk diri kami pribadi dan demikian pula kepada jamaah sekalian. Jadi tidaklah boleh untuk kemudian orang tua menikahkan putrinya yang sudah gadis tersebut yang sudah balik tanpa sepengetahuannya. Dan cukup diamnya itu adalah menjadi izin untuk menikahkannya. Mungkin poinnya di situ. Dan tadi poin yang pertama, temanya pembahasannya tentang bila mana wanita itu bekerja. Mungkin ada 2 poin pembahasan yang kita bahas tadi. Mungkin kalau ada pertanyaan, ada tambahan, dipersilahkan. Agamanya adalah neraka seperti yang telah disebutkan. Namun bagaimana jika suami yang kufur terhadap istri, banyak menghitung apa yang luput dikerjakan oleh istri, meremehkan yang telah dikerjakan oleh istri, bagaimana hukumnya? Jazakallahu khairan wa jazakallahu khairan. Ya, tentunya itu adalah sebuah kesalahan. Tentunya itu adalah sebuah kesalahan, tapi yang kita pentingkan, yang kita utamakan adalah apa yang menjadi kewajiban kita.
Kalau kemudian kita memikirkan orang lain, katakanlah hingga akhirnya hal itu berimbas buruk pada diri kita, maka apalah manfaatnya? Kalau suami saya seperti ini, maka ya sudah, saya seperti ini, katakan seperti itu. Ya. Kita dituntut untuk kemudian melakukan yang terbaik, ya, untuk suami kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Apapun yang mereka lakukan, ya itu adalah kebaikan, sesuatu yang kita senangi. Tapi yang kita harapkan pertama kali itu tentunya adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita harapkan. Kenapa kamu melakukan seperti itu padahal suamimu sudah demikian dan demikian, kok kamu masih? Ya saya mengharapkan ridho, ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena seseorang kemudian kita terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Ya sudah, saya akan kurangi hak-haknya. Mintalah hak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukanlah sebaik mungkin apa yang bisa engkau lakukan daripada kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan. Kita berusaha untuk melakukan yang terbaik dari kewajiban-kewajiban yang ada. Adapun mungkin hak yang masih kurang kita dapatkan, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita menjadi al-mutaffif, wailun lil mutaffifin alladzina yaqtalu 'ala anfusihim yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yusirun. Bila mana mereka menjual, mengurangi. Bila mana membeli, ingin dapat banyak. Ini tidak hanya berkaitan dengan jual beli, berkaitan dengan segala hak dan kewajiban. Kewajiban dia kurangi, tidak melakukan semaksimal mungkin, tapi hak dia demikian menuntutnya. Dia tidak terima bila mana hak-haknya itu dikurangi. Ini dalam segala bentuk muamalah. Kita berusaha untuk melakukan yang terbaik. Adapun apa yang kurang dilakukan oleh seseorang terhadap kita, toh ada gantinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha untuk menjadi istri yang terbaik untuk suaminya. Adapun apa yang kurang, ya kita pinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin menjadi orang tua yang terbaik untuk anak-anak kita. Apapun yang kurang kita terima dari anak-anak kita, ya kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita hanya pandai menuntut dan menuntut, sedangkan kita itu belumlah melakukan kewajiban kita secara maksimal. Entah sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, pastilah tentunya belum maksimal. Kalau seseorang mendakwakan maksimal berarti dia sombong. Tidak ada yang kemudian bisa mendakwakan dirinya sudah maksimal di dalam beribadah, di dalam melakukan kewajiban. Pastilah di sana ada kebocoran, kekurangan. Maka setelah sholat bahkan mengatakan, mengucapkan astagfirullah. Padahal itu setelah melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci di dalam bermuamalah. Apa yang menjadi kewajiban kita lakukan sebaik mungkin. Apa yang Al-Quran kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila suami istri bekerja bersama, berdagang contohnya, bagaimana tentang kewajiban suami menafkahi istrinya? Yaitu adalah kewajiban suami untuk menafkahi istrinya, walaupun istrinya katakan memiliki penghasilan. Kewajiban untuk menafkahi, yaitu adalah kewajiban seorang suami, seorang laki-laki. Bima anfaqu min amwalihim ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa.
apa yang mereka nafkahkan kepada istri mereka. Walaupun istrinya juga bekerja, istri memiliki penghasilan, ya sudah, itu adalah uangnya, itu adalah duitnya, penghasilannya. Bagaimana kemudian tidak ada kewajiban? Ya. Karena seorang perempuan ya kan, dia tunduk, dia taat kepada suaminya. Salah satu adalah karena nafkah yang diberikan oleh suaminya tersebut. Kalau dibiarkan, katakanlah suami tidak menafkahi istrinya, ya mungkin seperti tadi yang kita dengarkan, mereka meminta hulu kepada suaminya karena merasa penghasilannya itu lebih besar. Bolehkah istri menyisihkan sedikit uang untuk dirinya sendiri? Ya, itu adalah uang. Ya, dia bekerja, itu adalah uangnya, bukan uang suaminya. Apa yang diberikan oleh suaminya, ya, itu adalah uangnya, sudah menjadi haknya, bukan uang daripada suaminya tersebut. Adakah hak istri dalam hasil usaha tersebut? Ya jelas ya. Kalau memang katakanlah modalnya istrinya juga ikut, ya, maka tentunya dia memiliki hak. Ataupun istrinya itu diberikan dari hasil usaha tersebut, tentunya itu adalah hak istrinya, itu adalah uang daripada istrinya tersebut. Disitulah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita memiliki anak laki-laki, ya, tugas kita bagaimana mengarahkan anak laki-laki kita itu ya untuk bekerja agar kelak bisa menafkahi anak istrinya. Kita latih untuk bekerja agar mendapatkan penghasilan. Karena disitulah harga diri seorang laki-laki. Syukran jazakallahu khairan afwan wa jazakallahu. Kalau anak laki-laki, maka orang tua juga memiliki tanggung jawab. Demikian pula kalau dia memiliki anak perempuan, juga memiliki tanggung jawab apa yang harus dia lakukan kepada anak laki-lakinya tersebut, dengan apa dia mendidik anak perempuannya tersebut. Tanggung jawab sebagai orang tua, tanggung jawab yang demikian besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa fikum barakallah. Mohon nasihat bagaimana memberikan nasihat kepada anak gadis yang menolak untuk menikah disebabkan trauma terhadap perilaku buruk ayahnya. Ia khawatir mendapatkan suami seperti ayahnya. Jazakumullahu khairan wa jazakumullahu khairan. Ya. Maka dibutuhkan kedekatan antara orang tua dengan anaknya. Tidak bisa kemudian dihukumi kalau semua laki-laki seperti bapaknya tersebut. Seorang perempuan yang beriman bersunnah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk menikah, ya sudah. Seorang perempuan mukminah tunduk kepada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Ibunya menguatkan, ya, memberikan pengertian, ya. Kalau mungkin katakanlah sudah dijumpai katakanlah anak laki-laki yang soleh, diyakinkan anak gadis yang tersebut. Karena kan kita sebagaimana diperintahkan oleh siapa yang mengatakan itu
itu. Jika anakmu dengan laki-laki yang soleh, dia tidak akan mendoliminya. Dia mencintainya atau tidak, dia tidak akan mendoliminya. Kalau itu adalah laki yang soleh. Kita tidak mengetahui apa yang terjadi di kemudian hari. Bisa jadi kelihatannya baik tapi ternyata buruk. Tapi setidaknya kita telah berikhtiar melakukan usaha, beristiqomah, dikuatkan saja anak gadisnya tersebut. Sudah beristiqomah, sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Kita tidak mengetahui apa yang terjadi di kemudian hari. Hati manusia yang bolak-balik ataupun semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Menikah ternyata kemudian beberapa hari suaminya meninggal, ya. Ada yang seperti itu. Tapi seorang mukmin senantiasa berhusnudzon, optimis menghadapi kehidupan, ya. Dikuatkan anaknya tersebut, diajak untuk taklim, belajar, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hamba-Nya. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah membela orang-orang yang beriman. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ya. Kita perintahkan anak kita untuk belajar, untuk beramal. Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan menjaganya. Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Kalau engkau menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian jemaah, ibu-ibu dan saudari-saudari muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah habis ya pertanyaannya. Sudah yang 10 kurang 3 menit. Ya. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.